dituntut 12 tahun penjara, Roy Suryo berharap mendapatkan abolisi ataupun amnesti dari Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diberikan kepada Suginur dan juga kepada Bambang Tri. Sudah mulai ketakutan ya Roy Suryo. Inilah pernyataan Roy Suryo itu. Di situ sudah sebut praper ya, pra peradilan. Ada juga misalnya nanti tiba-tiba dilakukan, ya siapa tahu seperti kemarin kan ada abolisi, ada amnesti. Kalau amnesti kan harus dihukum dulu, itu atau ada abolisi atau ada deponering. Yang paling menurut Anda paling berpotensi untuk kasus Anda? Tunggu tanggal mainnya. Roy Suryo resmi tersangka. Kasus yang digadang-gadangkan selama berbulan-bulan akhirnya memasuki babak hukum. Tapi yang menarik bukan hanya siapa yang ditetapkan, melainkan mengapa prosesnya dianggap tepat oleh masyarakat. Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam perkara tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Mereka dibagi 2 klaster, dijerat berbagai pasal mulai dari pencemaran nama baik, fitnah, hingga manipulasi dokumen elektronik. Tidak hanya aparat yang berkomentar, organisasi kemasyarakatan ikut angkat suara. Pemuda Muhammadiyah berkata langkah ini tepat untuk memberi kepastian hukum. Pemuda Katolik pun mendukung penuh agar proses dilakukan secara transparan dan objektif. Kenapa ini penting? Karena dalam ruang publik yang gaduh oleh informasi dan opini, tindakan hukum yang jelas jadi pegangan. Menurut para tokoh, bukan hanya soal siapa yang salah, tapi bahwa hukum harus berdiri tegak tanpa pandang bulu. Tapi tetap muncul pertanyaan, bagaimana proses penetapan tersangka ini dilaksanakan? Apakah hak-hak tersangka tetap dihormati? Dan bagaimana masyarakat bisa yakin bahwa proses ini berjalan adil? Semua penting demi kepercayaan publik ke institusi. Untuk aparat penegak hukum yang tidak berhenti bekerja, saya ucapkan terima kasih. Anda tidak hanya menegakkan undang-undang, tapi memulihkan kepercayaan. Dari tempat ini tanggal 30 April dulu, di tengah-tengah acara, kita mendengar kabar Joko Widodo melaporkan kita ke bagian kehilangan di Polda Metro Jaya. Saya nggak bohong, loketnya loket kehilangan itu. Jadi memang dia mungkin kehilangan ijazahnya atau kehilangan kewarasannya. Iya, kalau orang yakin benar, ijazahnya pasti ditujukan. Enggak, tidak ditujukan. Satu. Yang kedua, yang dilapori, saya juga mohon, tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kuntet. Gajah Kuntet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazah ini. Kalau kami lakukan penelitian dengan ELA, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampai oleh Dr. Rismon, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang yang mengerti bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu ada pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita-kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang akan kita dobrak pertama kali. Tidak pernah ada edit-mengedit. Kalau urusan pencemaran nama baik, silakan saja kita bertarung pengadilan. Tapi demi Tuhan, demi Allah sekali lagi, tidak ada yang namanya edit. Dan bahkan ijazah yang kami teliti sudah dikonfirmasi oleh KPU, ada 5 tempat, sama dengan ini. Jadi mana yang diedit? Tidak ada. Dan sekali lagi 99,9% ijazah ini palsu. Sudah clear banget ya. Nah lo ngerasain kan? Ya enak di penjara, nyuruh orang di penjara, nyuruh orang ditahan. Sekarang dia sendiri punya kasus 1,5 tahun belum dieksekusi. Sekarang mau dieksekusi minta amnesti. Ini konyol nih, kocak banget. Udah nikmatin aja.
biar ngerasain. Makanya orang sih gagah berani banget. Padahal mah konyol-konyol juga. Bingung ya, nggak ada lagi yang bisa tampil di TV kalau ditahan. Nah orangnya itu juga satu geng, dia lagi. Dan mudah-mudahan tidak lagi keluar-keluar nanti dari Polda Metro pakai kursi roda atau penyangga leher gitu. Jadi keyakinan dibangun boleh saja. Orang yakin dengan keyakinan apa yang dibangun selama ini juga tidak ada yang mengganggu juga kan gitu ya. Nah itu yang kalau misalnya Aiman tanya soal apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, saya setuju memang hakim. Makanya tadi saya sampaikan, siapkan energi. Mudah-mudahan Roy Suryo dan kawan-kawan sehat, fisik, batin, hati, pikiran gitu ya. Karena menghadapi proses hukum itu nggak gampang. Menghadapi proses itu konsekuensinya juga bukannya mudah. Walaupun Roy Suryo sudah berpengalaman menghadapi proses hukum itu. Dan mudah-mudahan tidak lagi keluar-keluar nanti dari Polda Metro pakai kursi roda atau penyangga leher gitu ya. Mudah-mudahan dengan gagah berani lah menghadapi Daripada proses hukum. sudah inkrah terpidana lari. Tadi kan saya nggak pernah motong ya. Nanti saya potong. Nah itu yang menurut saya itu mau berapi-api pun disampaikan Roy Suryo, Rustam di sini gitu ya. Itu tidak akan menghasilkan apapun kecuali narasi-narasi yang akhirnya membelah orang, meyakini yang mana, asli atau palsu. Sekarang nanti kalau hakim memutuskan, wah ternyata ini asli. Dan Pak Jokowi sudah sampaikan kok, dalam proses peradilan nanti dia akan bawa ijazah tidak hanya sarjana. Dari SD sampai S1-nya akan dia bawa. Dia akan minta juga hakim untuk dihukum serendah-rendahnya Roy Suryo dan kawan-kawan gitu. Saya mau tegaskan soal saya sama sekali tidak khawatir dengan Roy Suryo. Tidak akan ditahan. Kenapa? Anda yakin itu? Ya iya, contohnya sederhana. Benar. Anda yakin tidak akan ditahan? Yakin, iya. Kenapa? Alasannya sederhana. Ayo tepuk tangan dulu silakan. Oke. Ini menarik. Ya. Ada dua kasus yang dibandingkan oleh Mas Dr. Suryo. Tifa dan Ya, Dr. ada yang tidak akan ditahan. Ya, yang dibandingkan itu ya. Oke. Bahwa yang dibandingkan adalah kasusnya Sylvester Matutina. Oke. Memang mungkin orang bisa mengatakan, oh itu kan beda, itu kan putusannya yang inkrah, itu kan kewenangan jaksa, tidak ada kaitannya dengan kepolisian. Tapi ingat, Sylvester itu sebelum menjadi terpidana, dia terdakwa. Sebelum menjadi terdakwa, dia tersangka. Dan saat ditangani, yang menangani tersangkanya bukan jaksa, bukan hakim, tapi polisi. Lalu Sylvester saja yang 310 KUHP, 311 KUHP tidak ditahan. Lalu apa alasannya Polda mau menahan klien kami? Jadi saya yakin kecuali keyakinan saya ini diruntuhkan oleh Polda Metro Jaya dengan menelanjangi dirinya, dengan mempertontonkan kinerja aparat kepolisian yang tidak adil pada satu kasus yang pro Jokowi, ya tidak ditahan Sylvester Matutina, tetapi bagi satu kasus yang kontra dengan Jokowi, mengkritik Jokowi, akan mentersangkakan. Dan saya punya keyakinan lagi, hari ini adalah eranya Pak Prabowo Subianto. Saya yakin presiden kita tak mau warisan legasi Jokowi diwariskan kepada dirinya. Bahkan saat beliau berkuasa tercoreng arang dengan kasus kriminalisasi yang itu sebenarnya menjadi karakteristik era saudara Joko Widodo. Betapa banyak aktivis, akademisi, ulama yang saya ikut membelanya dikriminalisasi di era Jokowi. Kalau tadi pertanyaannya, oh itu kan wajar, misalkan ada yang mengaku-ngaku polisi watch, harusnya kan mengontrol polisi, bukan puji-puji polisi. Ya itu kan ada dasar laporannya, itu bukan kriminalisasi. Justru yang disebut kriminalisasi menggunakan alat-alat kekuasaan, alat penegak hukum, ada laporan. Kalau langsung hantam, itu premanisme. Nah, saya mau tegaskan lagi. Secara substansi saya masuk ke tahap yang kedua. Kan ini kan harapannya saudara Joko Widodo ketika melaporkan masyarakat, rakyat termasuk klien kami diam. Pertanyaannya apakah tidak? Oh tidak, ternyata tetap. Yang kedua, mereka mau nyoba-nyoba nih, coba deh saya naikkan jadi tersangka. Siapa tahu orang-orang itu hanya kenceng di media, kalau sudah tersangka mencret misalnya begitu. Tersangka ternyata tidak begitu loh. Bahkan mohon maaf kalau saudara Joko Widodo mau mengcopy paste, merepetisi apa yang terjadi pada kasus Gus Nur dan Bambang Tri tanpa satupun lembar ijazah asli dan mau memenjarakan anak bangsa dari 6 tahun, 4 tahun dan hari ini sudah diberi amnesti oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Apakah itu akan menyebabkan dua hal? Pertama, apakah pemenjaraan itu mengubah dokumen yang palsu menjadi asli? Tidak.
Yang kedua, setidak-tidaknya apakah akan bisa mengubah persepsi orang yang tadinya meyakini palsu menjadi asli. Apalagi justru orang makin yakin, oh ini bermasalah. Kekuasaan menggunakan alat hukum untuk memaksa logika nalar sehat, tunduk pada hukum, dan tunduk pada hukumnya juga bukan norma, tapi apa? Rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, seolah-olah siapapun yang berani mengkritisi ijazah saudara Jokowi, penjara menunggu. Ini kan tidak baik. Dan secara substansi juga saya ingin katakan begini. Ada yang ngaku ulama. Dia tidak pernah bicara tentang perampasan tanah rakyat di PIK 2 oleh oligarki Antoni Salim dan Aguan. Dia tidak pernah melihat derita rakyat. Dia tidak pernah bersuara ketika ada kedaulatan laut kita dengan 263 SHGB yang sampai hari ini tidak ada satupun perusahaan yang dihukum. Hanya Arsin Kades Kohot yang dijadikan tumbal. Tapi tiba-tiba di urusan ijazah dia mengatakan, oh itu sudah benar. Sesuai prosedur hukum. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yasallallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Dan karena takutnya itulah ulama harusnya terdepan dalam aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, bukan hanya melegitimasi kezaliman dengan dalih-dalih ayat-ayat Al-Qur'an. Pesantren ambruk aja dia nggak komentar ulama itu. Apalagi begitu, itu urusan pesantren. Lanjutan saya ingin tegaskan begini. Apakah kita juga hadir di sini memperdebatkan ini? Mau memberikan porsi yang lebih besar terhadap pembelahan anak bangsa di tengah-tengah kita? Kalaulah memang kita tidak kehendaki, tentu kita akan berpikir. Maksudnya pembelahan gimana? Ya sekarang yang pro, yang yakin, yang tidak yakin kan terbelah. Oke. Di diskusi ini juga kan kita dihadirkan karena punya pendapat yang terbelah. Kalau kita pendapatnya aklamasi, tentu kita tidak hadir di sini. Maksudnya pendapatnya sama-sama ini asli. Artinya begini, Pak Jokowi turun untuk kemudian Oh tidak, saya belum sampai ke sana. Maksudnya kita semua anak bangsa, tentu kalau ada masalah pembelahan anak bangsa, kita pasti akan memilih jalan yang paling cepat menuju penyatuan dan menghentikan seluruh perdebatan dan pembelahan. Itu kan yang kita setujui. Dan jalan itu sebenarnya simpel dengan menunjukkan ijazah. Bukan dengan memenjarakan anak bangsa. Bukan dengan menakut-nakuti akademisi. Bukan dengan menakut-nakuti aktivis. Ini tidak akan selesai. Oh iya. Tadi dibilang ada putusan. Oh putusan itu masih jauh. Masih ada banding, ada kasasi, ada PK. Dan sepanjang perjalanan ini. Apakah tidak akan muncul Roy Suryo yang lain? Tidak akan muncul Rizbon Hasiholan yang lain? Tidak akan muncul Kurnia Royani yang lain? Ya, Rustam Effendi yang lain dan seterusnya. Hari ini kan ini sebenarnya repetisi. Ini yang tampil di sini yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka, ini kan adalah Bambang Tri dalam bentuk yang lain. Yang dulu masalah itu tidak segera diredam dan diselesaikan. Kan ada dua asumsi terhadap ijazah ini. Pertama, ijazah itu palsu sehingga Jokowi tidak berani menyampaikannya. Kedua, ijazah itu asli tapi Jokowi ingin menghukum orang-orang atau rakyat yang mempersoalkan ijazahnya. Yang pertama, kalau memang ijazah itu palsu, memang wajar kalau dia selalu bertahan atas petunjuk pengadilan saja dia akan berikan, padahal sudah ada ya. Proses mediasi itu hakim loh yang menjembatani. Perintah hakim mediator itu kalau diikuti juga selesai dalam mediasi. Pak Taufik dan kawan-kawan di Solo itu juga akan menyatakan selesai kalau gugatannya di mediasi ditunjukkan. Faktanya tidak. Tadi Bung Ade menyatakan Pak Jokowi berjanji akan menunjukkan. Saya meyakini pernyataannya, tapi yang nggak saya yakini orang yang menyampaikan pernyataan. Seberapa banyak kebohongan-kebohongan itu dibangun oleh saudara Joko Widodo. Lalu seberapa banyak kita harus meyakini kebohongan itu di saat repetisi kebohongan itu menjadi karakteristik yang tidak anomali, tapi malah menjadi ciri khas dari saudara Joko Widodo. Nah, saya ingin kembali ke kita. Saya tidak juga berposisi sebagai pembela saja, tapi saya ingin menengahi anak bangsa ini agar apa kita bisa segera selesai dalam perkara ini. Tapi nampaknya rakyat harus tahu tidak penyelesaian yang dituju, tapi ingin terus ya memperbelah anak bangsa, maka saya kasih dukungan kepada klien kami. Ayo terus berjuang dan kami akan terus mendukung perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan.